Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara instalasi ERP Odoo pada sistem operasi Windows ya. Di sini saya menggunakan VirtualBox yang di dalamnya sudah ada sistem operasi Windows. Yang saya gunakan ini Windows 7 ya, Windows 7. Sebenarnya kita sudah membahas beberapa metode instalasi Odoo ya. Kita bisa mengunjungi situs resminya odoo.com. Kemudian di bagian community ada developer guide. Nah, di sini disebutkan beberapa cara dalam instalasi Odoo. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan package installer ya di sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu 20.04 LTS versi servernya. Bagi yang belum menonton silahkan dicek, di sana ada tutorialnya. Kita akan coba yang menggunakan kemarin yang source ya, sekarang kita coba yang package installer. Nah, ini kita harus mendownload di versi Nightly atau di download page-nya Odoo. Jadi ada dua tempat untuk downloadnya. Di tempatnya websitenya odoo.com. Ini nanti ngisi formnya kemudian di download, atau bisa juga dari nightly.odoo.com. Nah, ini Nightly dari Odoo. Contohnya di sini kita gunakan yang versi 13. Kemudian karena ini saya akan menginstal di Windows, pilih yang exe. Nah, kita bisa gunakan yang paling baru. Yang paling baru di paling atas sini ya. Silakan di download. Kurang lebih filenya berapa? 261 mega. Nah, silakan di download. Saya contohkan. Di sini saya sudah mendownload ya. Nih. Ada Odoo 13, 2020, 10, 14 kemarin berarti. Nah, cara installnya kalau di Windows cukup mudah. Kita tinggal double klik aja. Nanti akan muncul wizard instalasinya. Nah, untuk Windows versi yang lain silakan menyesuaikan aja, kurang lebih step-stepnya sama. Oke, kita pilih yang bahasa Inggris. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita diarahkan untuk continue untuk instalasinya. Kemudian ada agreement. Nah, ini silakan dibaca lebih lanjut. Kalau sudah oke, kita agree. Kemudian kita mau menginstal semuanya atau hanya Odoo-nya. Jadi pada step ini, kalau misalnya kita sudah mempunyai PostgreSQL yang sudah terinstall, berarti ini nggak perlu di checklist. Tapi kalau kita belum punya Postgre-nya, kita mau install sekalian, ya ini di checklist semuanya, gitu ya. Kemudian next. Nah, ini settingan untuk Postgre kita di lokal server kita. Nanti contohnya hostname-nya adalah localhost, port default-nya 5432, username default openpc, password-nya openpc-pwd. Ini standar. Kalau mau diganti silakan diganti. Nah, ini contohnya saya menggunakan yang standar. Kemudian next. Nah, ini lokasi penyimpanan atau instalasi Odoo di mana? Ini defaultnya di program file yang 86, kemudian Odoo 13. Oke, install aja. Ini proses ekstrak. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, proses instalasinya udah selesai. Berarti kita bisa next. Ini langsung aja start finish. Maka kita akan diarahkan ke browser untuk melihat halaman Odoo-nya. Oke, udah terinstall ya. Jadi cukup simpel kalau di versi Windows, tinggal download kemudian install. Nah, untuk development-nya nanti ada beberapa yang perlu dikonfigurasi terkait dengan Python dan Postgre-nya. Nanti mungkin dibahas pas ada proses development di Windows. Secara umum atau secara overall, secara keseluruhan, cara instalasinya seperti ini. Nah, ini udah bisa kita buat database, kemudian create database, nanti masuk ke Odoo-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, dari proses instalasi ini kita tahu Odoo itu terinstall di folder C program file 86. Di sini ada Odoo 13. Di sini ya. Untuk servernya ada di sini. Ini ada Odoo bin, file binary dari Odoo-nya. Kemudian konfigurasinya di sini. Kita bisa lihat. Ini ya. Konfigurasinya itu. Kemudian lognya di sini. Ini lognya. Nah, ini jalan. Oke, kemudian apa lagi? Mungkin itu aja sih. Yang penting kita tahu di mana konfigurasi, letak log dan binary-nya. Untuk add-on standar nanti ada di Odoo, kemudian add-on. Nah, ini add-on bawaan dari Odoo-nya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi proses instalasinya cukup mudah kalau di versi Windows. Semoga bisa dipahami. Jika ada kendala tentang instalasi bisa disampaikan via komentar. Nanti kita bahas. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.